Selama ini kita sering mendengar bahwa kesehatan kita sudah ditentukan oleh gen. Jika orang tua memiliki penyakit tertentu, maka kita pasti akan mewarisinya. Apakah benar manusia sebenarnya hanya mengikuti takdir genetik yang sudah tertulis sejak lahir? Pandangan itu memang sangat populer selama puluhan tahun. Banyak orang percaya bahwa DNA adalah cetak biru yang sepenuhnya menentukan nasib biologis kita. Seolah-olah, tubuh manusia hanyalah mesin yang berjalan sesuai kode genetik yang tidak bisa diubah. Namun ilmu pengetahuan modern menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Gen memang menyediakan instruksi biologis, tetapi gen tidak selalu aktif sepanjang waktu. Ada mekanisme lain yang menentukan gen mana yang dinyalakan dan mana yang dimatikan. Ilmu yang mempelajari hal ini dikenal sebagai epigenetik. Epigenetik sering disebut sebagai ilmu yang mengubah cara kita melihat gen. Apa sebenarnya maksudnya? Secara sederhana, epigenetik mempelajari bagaimana lingkungan dan pengalaman hidup dapat mempengaruhi ekspresi gen tanpa mengubah struktur DNA itu sendiri. Bayangkan, DNA seperti perpustakaan besar yang berisi ribuan buku rencana pembangunan. Buku-buku itu ada, tetapi tidak semuanya harus digunakan. Tubuh kita memiliki sistem yang menentukan buku mana yang akan dibuka dan mana yang tetap tertutup. Sistem inilah yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti lingkungan, pola makan, stres, hubungan sosial, kondisi emosional. Jadi gen bukanlah takdir yang tidak bisa diubah, melainkan potensi yang bisa dipengaruhi oleh kondisi hidup kita. Kalau begitu, bagian tubuh mana yang sebenarnya membaca lingkungan itu dan memberi instruksi kepada gen? Disinilah peran membran sel menjadi sangat penting. Selama ini banyak orang mengira pusat komando sel berada di inti sel, karena di sanalah DNA berada. Namun sebenarnya inti sel lebih berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi. Yang berinteraksi langsung dengan dunia luar justru membran sel. Membran sel memiliki ribuan reseptor protein yang bekerja seperti antena. Antena ini menangkap berbagai sinyal dari lingkungan, seperti nutrisi, hormon, molekul kimia, bahkan sinyal stres. Setelah menerima sinyal, membran sel akan mengirim pesan ke bagian dalam sel, termasuk ke DNA. Dari sinilah ekspresi gen bisa berubah. Apakah itu berarti pikiran dan emosi juga dapat mempengaruhi kondisi biologis tubuh? Benar, tubuh manusia bekerja melalui sistem kimia yang sangat kompleks. Ketika seseorang merasakan emosi tertentu, otak akan melepaskan berbagai hormon ke dalam darah. Darah kemudian membawa sinyal kimia tersebut ke seluruh sel tubuh. Sebagai contoh, ketika seseorang merasa tenang, bersyukur atau dicintai, tubuh melepaskan hormon seperti oksitosin, dopamin, hormon pertumbuhan. Hormon-hormon ini mendukung perbaikan sel, regenerasi jaringan, dan penguatan sistem imun. Sebaliknya, ketika seseorang mengalami stres kronis atau ketakutan, tubuh akan menghasilkan hormon seperti kortisol, adrenalin. Jika kondisi ini berlangsung lama, tubuh akan lebih fokus pada mode bertahan hidup, sehingga proses regenerasi dan perbaikan sel menjadi terganggu. Jadi, stres yang berkepanjangan bisa mempengaruhi kesehatan secara langsung. Betul sekali. Dalam jangka pendek, stres sebenarnya bermanfaat, karena membantu tubuh menghadapi ancaman. Namun jika stres terjadi terus-menerus, tubuh akan berada dalam kondisi siaga permanen. Dalam keadaan ini, sistem imun melemah, perbaikan sel melambat, dan proses inflamasi meningkat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Jadi bukan hanya faktor genetik yang berperan, tetapi juga lingkungan emosional yang kita alami setiap hari. Ada juga pendapat bahwa trauma atau pola emosional keluarga bisa mempengaruhi generasi berikutnya. Apakah itu memiliki dasar ilmiah? Beberapa penelitian menunjukkan adanya fenomena yang disebut pewarisan epigenetik antar generasi. Artinya, pengalaman hidup seperti stres berat atau trauma dapat meninggalkan tanda epigenetik pada sel reproduksi. Tanda ini tidak mengubah DNA, tetapi dapat mempengaruhi cara gen bekerja pada generasi berikutnya. Namun, hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa tanda epigenetik bersifat reversible. Artinya, bisa berubah seiring perubahan lingkungan dan gaya hidup. Jika demikian, apakah manusia benar-benar bisa mempengaruhi kesehatan genetiknya sendiri? Dalam batas tertentu, ya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi ekspresi gen, seperti pola makan sehat, kualitas tidur, aktivitas fisik, hubungan sosial yang positif, pengelolaan stres, praktik refleksi diri atau meditasi.
Semua faktor ini membantu menciptakan lingkungan biologis yang lebih mendukung kesehatan sel. Namun penting juga untuk diingat bahwa epigenetik bukanlah pengganti pengobatan medis. Ia adalah pendekatan yang melengkapi pemahaman kita tentang kesehatan. Jadi bagaimana seharusnya kita memahami hubungan antara pikiran, tubuh, dan kesehatan? Pendekatan yang paling bijak adalah melihat tubuh sebagai sistem yang sangat kompleks. Kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor sekaligus, termasuk genetika, lingkungan, pola hidup, kondisi emosional. Ilmu epigenetik membantu kita memahami bahwa manusia tidak sepenuhnya terjebak dalam takdir genetik. Kita memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan internal yang lebih sehat bagi tubuh kita sendiri. Namun di saat yang sama, kita tetap perlu menghargai peran ilmu kedokteran modern dalam menangani penyakit secara profesional. Jadi pada akhirnya, gen memang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesehatan kita. Tepat sekali, gen adalah instruksi dasar. Tetapi bagaimana instruksi itu dijalankan sangat dipengaruhi oleh cara kita hidup, berpikir, dan merespon lingkungan. Dengan memahami ini, kita tidak lagi melihat tubuh sebagai mesin yang sepenuhnya ditentukan oleh masa lalu, melainkan sistem biologis yang dinamis dan mampu beradaptasi.